Jadi kita udah sampai. Ya kita udah sampai. Ini kita lagi di luarnya. Kita lihat. Kita lagi di luar. Di sini ada Richa dan Fatma. Di sebelah kanan saya. Di sebelah kiri saya ada Aul, Tia dan Fatia. Gimana sih begini goyang-goyang? A few moments later. Nah, jadi ini tuh adalah ruang penyiksaan para PKI. Jadi di sini tempat penyiksaannya. Dan setelah saya melihat ruang penyiksaan ini, jenderal-jenderal yang disiksa secara hidup-hidup oleh para partai komunis ini. Dan menurut saya ini melanggar hak asasi manusia karena mereka tidak bersalah, tapi mereka disiksa secara hidup-hidup oleh para partai komunis ini. Namanya Sumur Maut ya. Jadi ini ada Sumur Maut ini tempatnya pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 ya. Ini menggunakan sumur tua ini tuh sedalam 12 meter dan berdiameter 75 cm. Nah, mereka ini korban-korban tersebut dimasukkan ke dalam sumur dan juga ditembak-tembak hingga benar-benar meninggal. Nah, siapa aja sih 7 pahlawan tersebut? Yang pertama ada Jenderal Ahmad Yani, abis itu ada juga Maijen Suprapto, Brigjen Haryono, Maijen Parman, Brigjen DI Panjaitan, Brigjen Sutoyo, dan Letu Dire Tandian. Dari tempat penyiksaan dan sumur maut, kali ini kita akan berjalan ke arah Monumen 7 Jenderal guys. Jadi kita akan ke sana. Ya, kita kali ini akan berjalan ke Monumen 7 Jenderal. Ya, di sini ada patung-patungnya. PKI adalah Partai Komunis Indonesia, partai komunis dan komunis terbesar di dunia setelah Uni Soviet. Jadi PKI ini pertama kali dibuat itu pada tahun 1915 dan dibubarkan pada tahun 1965. Tujuan utama gerakan PKI ini adalah untuk mengambil alih kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Dan anggota gerakan ini yang diduga terhubung dengan PKI berupaya melalui tindakan kudeta untuk merubah tata kelola politik negara sesuai dengan pandangan ideologi mereka. Jadi guys, kita akan ke rumah-rumah warga. Ke rumah-rumah warga, iya. Bisa lihat rumah warganya. Nggak kelihatan rumah. Yuk kita masuk ke dalam ya. Ya. Ada apa aja sih di sini? Ada apa aja sih di sini? Ayo kita masuk ke dalam. Ini adalah pos komando ya. Bisa diituin. Nah, kali ini kita berada di dalam pos komando. Ada apa aja sih di sini? Ya pastinya ada ruangan. Yang ini adalah bagian ruang tamunya. Ini bisa dilihat. Nah, ini adalah bagian ruang tamunya ya teman-teman. Terus ini ada. Nah, di sini ayo kita ikut. Di sini ada apa? Ya, ini tempat seperti kamar gitu. Ya, ini kamar bagian utamanya, bagian depannya. Lalu kita akan menjelajah ke dalam sini. Ya, kita lihat sini. Di sini ada kamar kedua. Ya, kita coba lihat, masuk ke dalam dulu. Ya, ini. Ya, ini kamar kedua. Terus di sini juga ada bagian mesin jahit ya, mesin jahit. Di dalam pos komando ini terdapat mesin jahit ya ini. Terus di sini ada ini. Ya. Nah, ini adalah pintu belakang dari rumah posko. Oh iya, dari tempat posko. Iya. Tempat posko. Ya, jadi bisa lewat depan, bisa lewat belakang. Ya. Nah, sekarang kita ini ada di dapur umum, tempat para gerwani-gerwani untuk memasakkan anggota PKI. Iya. Jadi ini adalah rumah warga yang
dia menjadikannya Ini sebagai ada satu dapur ruangan. umum. Kita bisa lihat di sini ini adalah tempat kamar ya untuk para yang bekerja memasak itu tinggal di sini. Ini akan dimasukkan ke sini untuk dibawa tempat penyiksaan. Duduk yang memiliki warna biru muda dengan tulisan besar PNA Trajasa. Digunakan beberapa anggota PKI untuk melakukan penculikan Maijen TNI Anumerta Panjaitan dan polisi Sukitman. Jadi ini. Iya, tinggal. Coba ke sana. Saat ini kita menuju Museum Pengkhianatan PKI. Jadi di sini banyak sekali Barang-barang replika kayak ya, miniatur ya. Serangan-serangan PKI benar atas kejadian tahun 1946. Jadi ini kayak gambarannya gimana sih PKI di berbagai kota. Ya, itu kan satu kawasan. Ini kan semuanya punya angkatan udara sampai sini tuh. Punya angkatan udara. Kalau angkatan udara ini dulunya tempat latihan. Tempat latihan angkatan udara. Nah, untuk PKI ini dijadikan pusat latihan buat sukarelawan. Sukarelawan PKI, pemuda-pemuda. Nah, muda-muda yang nyiksa itu, penyiksaannya kan di sini. Jadi jenderal-jenderal itu matinya bukan oleh PKI-nya, tapi justru relawan-relawannya. Yang menyiksa itu para relawan PKI, bukan PKI-nya. di sumur tua. Mana sumur ya? Ya, jadi ini maket ya, maket atau denah yang menggambarkan tentang peristiwa di tahun 65. Selanjutnya kita akan masuk ke area museumnya ya. Iya, Di sini sudah terlihat PKI, Presiden Republik Indonesia. Nah, kita masuk ke dalam. Ini gambar sidana Mahkamah Militer luar biasa terhadap tokoh-tokoh pemimpin pemberontakan PKI. Nah, yang bagian ini adalah penggalian dan pengangkatan jenazah korban keganasan pemberontakan G30 di Lubang Buaya, Jakarta. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam bagian diorama. Kedua yaitu aksi teror gerombolan Cemamat pada tanggal 9 Desember 1945. Jadi Cemamat yaitu tokoh komunis 1926 yang terpilih sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia atau KNI Serang menuduh pemerintah RI di Banten sebagai kelanjutan pemerintah kolonial. Rakyat dihasut untuk tidak mempercayai pejabat pemerintah. Pada tanggal 17 Oktober 1945, ia membentuk Dewan Pemerintahan Rakyat Serang dan merebut pemerintahan Presidenan Banten. Selanjutnya, ia menyusun pemerintah model Soviet. Untuk memperkuat kekuasaannya, Cemamat dan para pengikutnya antara lain Laskar Bulukut melakukan berbagai teror, merampok harta benda rakyat, menculik dan membunuh salah seorang pejabat pemerintah yang menjadi korban. Kesempatan untuk membunuh bupati ini terbuka ketika Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta berkunjung ke daerah Banten. Dengan dalih dipanggil Presiden, Cemamat dan anak buahnya menjemput R. Hardiwinangun dari rumahnya di Rangkas Bitung. Ternyata ia dibawa ke desa Panggarangan, bukan ke Serang. Pagi hari pada tanggal 9 Desember 1945, mereka membunuh R. Hardiwinangun dengan tembakan di jembatan Sungai Cimancak dan membuang jenazahnya ke sungai. Jadi pemberontakan PKI di Cirebon ini terjadi pada tanggal 14 Februari 1946 dengan dalih untuk memeriahkan konferensi Laskar Merah pada Januari 1946. Pimpinan PKI yaitu Mr. Yusuf dan Mr. Suprapto mendatangkan kesatuan Laskar Merah dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang berjumlah sekitar 3.000 orang. Tak hanya itu, PKI juga mendatangkan Laskar Merah dari Cirebon itu. Dengan pasukan itu, PKI melakukan unjuk
macan. Mereka berbaris keliling kota sekaligus memancing insiden dengan Tentara Republik Indonesia atau TNI dan polisi. Dan pada tanggal 12 Februari 1946, Laskar Merah melucuti TNI dan menguasai kota dan gedung vital, yaitu stadion radio dan pelabuhan. Nah, markas mereka itu berada di Hotel Honeydew di Cirebon. Untuk mencegah pertumpahan darah, pimpinan Divisi 2, yaitu Sunan Gunung Jati, mencoba menyelesaikan peristiwa ini dengan cara damai. Tapi ternyata PKI ini menolak. Akhirnya, karena PKI menolak, pada tanggal 14 Februari 1946, TNI mulai menyerang PKI dan merebut kembali pos komandan dan merebut kembali kota Cirebon. Akhirnya, setelah penyerangan itu, PKI tertangkap, Laskar Merah tertangkap, tapi sebagian berhasil kabur. Sedangkan pimpinan mereka, Mr. Jusuf dan Mr. Suprapto, berhasil ditangkap dan diadili di pengadilan militer. Nah, ini gambarnya. Ada adik Irma dan ibunya, dan ini Aha Nasution yang berusaha kabur menuju melalui tembok rumahnya. Dan adik Irma posisinya digendong oleh ibunya. Selanjutnya terdapat replika di mana 7 pahlawan ditemukan. Jenazahnya dimasukin ke dalam sumur. Nah, ini terdapat pengangkatan jenazah dari sumur. Nah, proses pencarian 7 perwira ini yang diculik ini berhasil ditemukan di Desa Lubang Buaya atas informasi agen polisi 2 yaitu Sukitman. Pasukan RPKAD di bawah pemimpinan Danyon ini juga menemukan lokasi sumur tua. Nah, selanjutnya kita menuju ke Paseban. Jadi museum itu tuh merupakan museum pribadi korban-korban dia 30 SPKI, terutama para 7 jenderal tersebut. Selanjutnya kita akan menonton film. Gimana, Cak? Nah, ini suasana kita mau menonton film Get Your Boots. Oke guys, kita bakal nonton dulu. Stay tune terus ya. Bye. Jadi, apa sih yang harus kita lakukan agar ideologi komunis tidak berkembang di Indonesia?
yaitu dengan cara memahami arti dari komunis serta ciri-cirinya. Jadi kita tuh harus memahami apa sih komunis itu. Komunis kan gak baik ya, jadi itu kita harus mempelajarinya lagi dan meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Jadi kita tuh harus mencintai tanah air, bersatu dan meningkatkan rasa kebersamaan di antar sesama, memperdalam makna dan hakikat dari Pancasila, tidak mudah terpengaruh oleh paham yang sekiranya menyimpang dari Pancasila. Lalu peristiwa ini tuh harus selalu diingat dan harus ditetapkan kembali peristiwa kelam itu ke seluruh pemuda Indonesia agar mereka nantinya bisa membendung dan menolak keberadaan PKI bila dia itu ingin bangkit kembali. Gitu. Oke. Saya akan menjelaskan tentang ideologi komunisme menurut saya. Jadi, ideologi komunis itu sebenarnya berhubungan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi. Yang tujuannya itu terciptakannya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama seperti alat produksi, tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Awalnya itu, Karl Marx yang membuat ideologi komunis itu hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantinya dengan hak milik bersama, jadi semua haknya itu diganti dengan hak milik negara. Karena adanya ideologi komunis itu, semua hak yang terdapat di negara itu diatur oleh negara, dan itu penciptakannya PKI menurut saya. Jadi itu tidak baik untuk adanya ideologi komunis, menjadikannya para jenderal-jenderal di Indonesia ini menjadi meninggal dan banyak korban-korban lainnya. Menurut saya seperti itu. Semua sekian vlog dari kelompok 4, dan semoga dengan vlog ini kalian bisa menambah wawasan untuk kalian ya, para penonton. Iya, semoga kalian bisa menikmati vlog dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, maka dadah. Bye. Dari gimana sih? Gimana sih? Gue kayak nanya lagi. Tangannya panjang loh. Ini serem banget panjang loh. HP orang, bukan HP gue. Gue takut sama dia lagi, bahaya banget dari casingnya. 1, 2, 3. Halo. Lelah. Iya, udah. Dari yang lebih ini enggak sih? Bombastic side. Yang lebih ini kan kamu nyari 3 kan? Yang ke intinya itu. Yang bagus Ke Jakarta. Ini masih banyak. Pilih aja. You are so beautiful to me. Can't you see? Oh my god! Wow! Apaan tuh? 2 hours later. Gimana? Kayaknya lembut banget. Hai semuanya, sekian. Yang bener lagi sana. Ayo loncat berarti. Beneran lagi. 1, 2, 3.